Bayangkan, kamu sedang asyik mendengarkan sebuah podcast tengah malam. Tiba-tiba, seorang pria parubaya masuk ke studio, duduk dengan wajah penuh penyesalan. Suaranya bergetar, bibirnya pucat. Lalu, ia berkata, "Mas, saya mau ngaku, saya dulu tukang nyolong tali pocong, tapi bukan pocong sembarangan, khusus pocong perawan." Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Kru podcast pun saling menatap. Tak ada yang menyangka, malam itu mereka akan mendengar salah satu pengakuan paling mengerikan sepanjang hidup mereka. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, studio podcast terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena cerita yang akan segera terdengar. Seorang pria parubaya duduk di depan mikrofon. Wajahnya tegang, bibirnya gemetar, dan matanya berkaca-kaca. Tangannya terus meremas lutut, seperti menahan sesuatu yang berat selama bertahun-tahun. "Saya nggak pernah cerita ini sama siapapun, bahkan ke anak istri saya sendiri. Tapi, saya nggak bisa lagi bawa ini sampai mati," ucapnya lirih, menatap lantai. Host podcast yang duduk di seberang hanya terdiam. Sesekali ia melirik kru yang ada di balik kaca studio. Semua terpaku. "Dulu, saya cuma orang biasa. Mas, hidup miskin makan aja susah. Sampai, saya ketemu sama seseorang yang nawarin saya jalan pintas. Jalan yang sampai hari ini, bikin hidup saya nggak tenang." Suasana studio semakin hening, hanya suara napas berat dan detak jam dinding yang terdengar pertanda bahwa malam itu bukan sekadar rekaman podcast biasa, tapi awal dari sebuah pengakuan dosa yang tak terbayangkan. Langit malam itu hitam pekat, tanpa bintang, tanpa rembulan. Hujan rintik-rintik membasahi tanah pemakaman yang becek. Samar-samar suara kodok bersahutan, diselingi gemuruh petir yang seolah memperingatkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Di balik pohon beringin tua, seorang pria berdiri gemetar. Tangannya memegang cangkul, tubuhnya basah kuyup, dan napasnya tersengal. Ia terus menatap sebuah makam baru dengan nisan kayu bertuliskan nama seorang gadis muda. "Gusti maaf no kulo. Tuhan ampuni saya," bisiknya pelan, nyaris seperti menangis. Tapi semakin ia menatap makam itu, bayangan anaknya yang kelaparan, istrinya yang terbaring sakit, semakin membuat hatinya keruh. Pilihan hidupnya hanya dua, bertahan dalam kemiskinan atau menanggung dosa besar demi segepok uang. Dan malam itu, dengan satu hentakan napas panjang, Haris mulai menggali, mengawali dosa yang akan menjerat hidupnya seumur hidup. Pagi itu, matahari seolah enggan bersinar. Langit mendung kelabu, angin dingin berhembus pelan, seakan membawa firasat buruk. Di dalam rumah kecil yang reot itu, Haris duduk di kursi kayu. Wajahnya kosong, tangannya masih gemetar, bayangan wajah mayat perawan yang semalam ia bongkar terus menari di kepalanya. Tiba-tiba, suara notifikasi dari handphonenya berbunyi. Haris perlahan meraih ponsel itu, layar menyala dan matanya terbelalak. "Astagfirullah. Ini dari mana duit segini?" desisnya sambil menutup mulut dengan tangan. Di rekeningnya, masuk uang 75 juta, tanpa nama pengirim, tanpa keterangan. Seketika tubuhnya lemas. Antara syok, takut, dan juga rasa girang yang perlahan mulai menyusup ke pikirannya. Tapi jauh di sudut hatinya, Haris tahu, uang itu bukan berkah, itu adalah hasil dari kuburan, hasil dari dosa, dan mungkin pintu dari teror yang belum ia sadari, baru saja terbuka. Seminggu, 2 minggu, sebulan, uang di rekening Haris terus bertambah. Awalnya ia hanya berniat sekali, tapi kenyataan berbicara lain. Ketika kebutuhan terpenuhi,
Hasrat untuk ingin lebih justru makin membara. Mobil baru, renovasi rumah, istrinya bisa berobat, anaknya mulai sekolah di tempat yang dulu hanya bisa mereka impikan. Tapi, setiap kemewahan itu dibayar mahal dengan mimpi buruk yang datang hampir tiap malam. Haris sering terbangun oleh suara-suara aneh, suara tanah digali, suara tawa perempuan, atau bisikan lirih. "Mas, kenapa ambil tali aku?" Berkali-kali Haris menepis rasa bersalah itu. Tapi, semakin ditepis, semakin ia ketagihan. Hingga tanpa sadar, dalam waktu 2 tahun, dia sudah mencuri lebih dari 8 tali pocong, semua dari jenazah perempuan yang masih suci. Dan sejak itu, teror yang ia kira cuma lewat mimpi, mulai muncul di dunia nyata. Malam itu, angin bertiup aneh, lebih dingin, lebih menusuk, seperti membawa hawa kematian. Jam dinding di ruang tengah berdetak pelan, menunjukkan pukul 2 dini hari. Haris terbangun, bukan karena suara, tapi karena ada sesuatu yang berdiri di ujung ranjangnya. Perlahan, dengan tubuh gemetar, ia memaksa membuka mata. Dan, saat pandangannya mulai jelas, dada Haris seperti berhenti berdetak. Sosok pocong perempuan berdiri dengan kain kafan yang basah, sobek di bagian dada, wajahnya rusak, matanya bolong, dan tali pocongnya melilit lehernya sendiri. "Balikin, balikin tali aku, balikin." Suaranya parau berat, bercampur suara erangan seperti tenggorokan yang tercekat. Haris ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Ia ingin bergerak, tapi tubuhnya kaku. Hanya matanya yang terus menatap pocong itu, perlahan mendekat. Dan malam itu adalah malam pertama. Haris sadar dosa tidak bisa selamanya disembunyikan. Pagi itu, rumah Haris yang biasanya ramai oleh suara anak dan istrinya mendadak hening. Terlalu hening, sampai suara detak jam dinding pun terdengar seperti palu godam yang memukul kepala. Di dapur, istrinya terbaring di lantai. Matanya terbuka lebar, tapi kosong, tubuhnya kaku, dan mulutnya terus berkomat kamit. "Balikin, balikin, balikin," bisik istrinya berulang tanpa henti. Anaknya yang biasanya ceria, kini hanya duduk memeluk lutut di pojok kamar. Badannya menggigil, wajahnya pucat, dan ketika Haris mendekat, bocah itu menatapnya dengan mata ketakutan. "Ayah, ayah bawa setan pulang." Suara anaknya lirih, seperti menahan tangis. Hari itu, Haris sadar dosa yang selama ini ia pikir hanya akan menghantui dirinya sendiri, kini mulai memakan orang-orang yang paling ia cintai. Malam itu, Haris terduduk di depan teras rumah. Matanya bengkak, wajahnya lusuh, tubuhnya gemetar, napasnya pendek-pendek. Di depannya, istrinya masih meracau, anaknya terus menangis tanpa henti. Hidupnya yang dulu terasa megah, kini hancur berkeping-keping. Tanpa pikir panjang, Haris berkeliling mencari siapapun yang bisa menyelamatkan keluarganya. Dari dukun, ke paranormal, dari orang pintar ke ustaz. Semua ia datangi, semua ia bayar. Tapi, hampir semuanya berkata sama. Tali pocong itu harus dikembalikan, tapi tidak cukup hanya dikubur. Kau harus meminta izin dari mereka yang sudah kau sakiti, mereka yang kau rampas haknya, hak untuk tenang di alam sana. Tubuh Haris lunglai. Bagaimana mungkin ia meminta izin kepada orang yang sudah mati? Tapi, ia tak punya pilihan lain selain mencobanya sebelum segalanya terlambat. Malam itu, hujan turun deras. Angin kencang merobek-robek daun-daun kering. Suara gemuruh petir seperti mengguncang langit. Di balik kabut yang tebal, Haris berdiri mematung di depan komplek pemakaman tua, tempat semua dosa itu bermula. Di tangannya ada kantong plastik hitam berisi semua tali pocong yang dulu ia curi. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Jantungnya berdetak kencang, nafasnya tersengal,
Kakinya berat, seakan ada ribuan tangan yang menahannya untuk tidak melangkah. Tapi begitu melewati gerbang makam, Haris membelalakan mata. Semua nisan hilang. Tanah-tanah makam itu rata, kosong, hanya kabut dan suara bisikan. Sudah terlambat, suara itu lirih, bergema, datang dari segala arah. Malam itu, Haris sadar mungkin dosa yang sudah ia lakukan tidak bisa ditebus hanya dengan mengembalikan apa yang ia ambil. Pagi itu, rumah Haris dipenuhi bau anyir, bau busuk yang tak tahu dari mana asalnya. Istrinya ditemukan meninggal di kamar dengan posisi tubuh membeku, mata terbuka, dan mulutnya ternganga seolah ingin berteriak, tapi tak pernah sempat. Anaknya tak bisa bicara lagi. Hanya duduk di pojok kamar, memeluk lutut, menatap kosong ke arah jendela, sesekali tersenyum sendiri, lalu menangis tanpa suara. Dan Haris, tubuhnya perlahan lumpuh. Kaki, lalu tangan, hingga akhirnya ia hanya bisa duduk di kursi roda, menyaksikan sendiri bagaimana hidup yang dulu ia bangun dari hasil tali pocong. Kini, hancur perlahan, menyakitkan, tanpa bisa ia hentikan. Yang tersisa, hanya suara-suara itu, setiap malam suara ketukan, suara kain diseret, dan bisikan-bisikan penuh dendam. Sampai mati, kamu tetap milik kami. Studio podcast kembali hening, suara pria parubaya itu mulai serak. Napasnya berat, bola matanya berkaca-kaca menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia menunduk, kedua tangannya gemetar, seolah menanggung beban dosa yang terlalu berat untuk sekedar diucapkan. Mas, saya cerita ini bukan buat nakut-nakutin, bukan juga buat cari simpati. Tapi, biar semua orang tahu, jangan pernah cari kaya lewat jalan kotor, jalan haram, apalagi lewat jalan yang ganggu alam kubur. Suaranya bergetar, sesekali terdengar isakan tertahan. Saya cuma pengen kalian semua ngerti, uang yang datang dari cara haram itu nggak pernah gratis. Ada yang harus dibayar, bahkan sampai nyawa. Seketika studio menjadi benar-benar sunyi. Tak ada yang berani bicara, hanya suara napas berat dan mungkin bisikan dari sesuatu yang ikut hadir malam itu, tanpa diundang. Dan pengakuan itu, malam itu, menjadi salah satu episode podcast yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang mendengarnya. Pesan moralnya adalah, jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas dalam hidup. Harta yang didapat dengan cara haram tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Hormati orang yang sudah meninggal. Jangan pernah mengganggu ketenangan mereka. Apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, pasti ada balasannya. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.